Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di channel Rumah Pojok 88. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, setiap hari Minggu aku upload video baru ya. Dan video kali ini tentang beberapa aktivitasku di rumah. Sekarang aku rencananya mau ganti spray ketiga kasur yang ada di rumahku. Pertama, aku mau ganti spray di kamar anak aku dulu ya. Biasanya aku ganti spray itu setiap 2 minggu sekali ya teman-teman. Nah karena sekarang ini aku udah pakai spray yang bermotif, aku mau ganti dulu dengan spray yang polos buat ganti suasana supaya nggak bosen. Hampir semua spray yang aku pakai di rumahku ini aku belinya di Shopee ya teman-teman, karena harganya di sana itu terjangkau. Terus aku nemu toko yang bahannya itu lembut. Jadi kalau kalian sekarang mungkin lagi cari-cari spray dengan harga yang terjangkau tapi kualitasnya bagus, cek aja linknya di deskripsi ya. Untuk ukuran kasur di kamar anak ini aku pakai ukuran queen ya, atau sekitar 160 x 200 cm. Kalau kalian juga lagi mau cari kasur, aku rekomendasiin banget kasur yang ada di kamar anakku ini. Ini juga belinya di Shopee teman-teman, dan harganya nggak nyampe 2 juta tapi kualitasnya bagus banget. Pokoknya hari gini kalau mau ngisi-ngisi barang di rumah, andalannya itu Shopee ya, karena memang pilihan produknya juga banyak banget. Kita mau beli apa aja di sana kayaknya ada ya, dengan harga yang banyak banget pilihannya. Oh iya, ada beberapa komen yang minta supaya aku bikin video lagi tentang hidup minimalis. Sebenarnya aku udah pernah bikin ya teman-teman, videonya dengan bener-bener lengkap dan jelas banget. Kalau kalian belum nonton, nanti bisa cek linknya di deskripsi, nanti aku kasihin ya. Saat ini kan hidup minimalis jadi semacam kayak tren gitu ya teman-teman, karena emang banyak banget yang udah merasakan manfaatnya. Nah kalau aku pribadi, sejak kapan sih aku mulai menerapkan hidup minimalis ini? Aku juga nggak terlalu tahu pastinya, tapi yang jelas dari zaman dulu banget ya, aku emang nggak terlalu suka punya terlalu banyak barang gitu di tempat tinggal aku. Sebagai contoh, dulu aku tinggal terpisah dari orang tua itu waktu zaman kuliah ya, aku harus ngekos. Nah kadang aku kalau main ke kosan temen tuh ada kosannya yang bener-bener berantakan, penuh banget dengan barang-barang. Sementara kalau kosan aku sendiri di kamar aku itu bener-bener minim banget. Jadi hanya perabotan yang bener-bener aku pakai atau memang aku butuhkan yang ada. Sebagai contoh ya, misal di kamar tidur ya, namanya juga kamar tidur, yang dibutuhkan pasti adalah kasur, kemudian ada lemari. Itu dua benda yang memang wajib ada di kamar tidur. Kalaupun harus ada meja rias atau ada rak gitu ya, itu disesuaikan banget dengan ukuran atau luasan kamar kita masing-masing. Jadi yang membuat rumah atau sebuah ruangan di rumah kita itu terasa sumpek dan penuh itu adalah menempatkan perabotan yang nggak semestinya ada di ruangan tersebut gitu loh teman-teman. Jadi kadang-kadang kan kita itu suka lapar mata atau suka menimbun-nimbun barang yang akhirnya kita memerlukan lebih banyak lagi tempat penyimpanan. Sekarang coba deh kalian cek lemari kalian masing-masing, ada berapa banyak pakaian yang kalian punya. Dan coba kalian kelompokin pakaian mana aja yang kira-kira mungkin udah nggak pernah dipakai selama 3 bulan ini. Kira-kira menurut teman-teman pakaian yang udah nggak pernah kita pakai selama 3 bulan lebih dan memang kedepannya juga nggak bakalan kita pakai, apakah sebaiknya disimpan atau harus didonasikan atau dikasihkan ke saudara? Terus mungkin yang punya koleksi buku gitu ya teman-teman, coba dipilah-pilah lagi buku mana yang kira-kira memang nggak bakalan lagi deh kayaknya kalian baca ulang, atau memang buku yang nggak terlalu bagus isinya. Kan itu lebih baik kalau kita sumbangin atau kasihkan ke orang yang mungkin lebih tertarik dengan tema buku tersebut. Karena aku pribadi ya sebagai pecinta buku gitu ya, kalau aku nggak sering-sering mengkurasi buku yang aku punya itu bakalan numpuk banyak banget. Jadi aku rutin nih teman-teman untuk baju, buku, setiap 3 bulan sekali aku tuh pasti akan mensortir mana yang memang masih pengen aku simpen, mana yang harus dikasihkan orang lain. Jadi dengan rutin mensortir barang-barang yang kita punya setiap 3 bulan sekali, kita tuh jadi tahu apa aja sih sebenarnya barang-barang yang ada di rumah kita. Karena kalau kita nggak rajin-rajin mensortir, kita tuh nggak sadar kita akhirnya akan menumpuk-numpuk barang lebih banyak lagi.
Jadi kalau kalian pengen mulai untuk hidup minimalis karena udah bosan banget nih dengan penuhnya rumah, kalian bisa pilih cara yang paling mudah dulu, yaitu mensortir barang-barang yang sudah ada ya. Kemudian cara yang kedua nih yang menurut aku paling penting juga ya adalah enggak lapar mata. Jadi kalau kalian pengen beli sesuatu barang, pikirkan baik-baik apa manfaatnya dan di mana kalian akan menaruh barang tersebut. Kalau dua cara ini udah kalian lakukan dengan konsisten, percaya deh tempat tinggal kalian gak bakalan terasa penuh dan kalian juga bakalan lebih menghargai barang apa aja yang memang udah kalian punya. Oke, balik lagi kita ke isi video ya teman-teman. Ini aku lagi gantiin spray dan sarung-sarung bantal yang ada di kamar tidur tamu. Jadi teman-teman, aku tuh punya spray ada dua jenis ya, ada yang bermotif dan ada yang polos, dan memang sengaja aku ganti-gantian. Untuk spray sendiri aku memang nggak mau pilih yang sekalian ada bed covernya, karena bed cover itu menurut aku ya bener-bener menyita tempat penyimpanan, dan karena aku juga pakai AC-nya nggak terlalu dingin-dingin banget, jadi aku cukup aja dengan selimut biasa, nggak perlu harus pakai bed cover. Untuk jumlah spray juga aku batasin banget ya teman-teman. Jadi misal aku dapat endorsan spray, nah harus ada tuh spray lama yang aku kasihin tetangga atau saudara. Jadi jumlah spray yang aku punya ya segitu-segitu aja. Kalau teman-teman sendiri, apakah udah rutin nih melakukan decluttering atau menyortir barang? Kalian bisa saling cerita ya di kolom komentar, siapa tahu kita bisa saling menginspirasi. Oh ya, ngobrolin soal cuaca, apakah di tempat teman-teman udah mulai masuk musim hujan? Kalau di Jogja sih masih panas banget ya, dan anginnya itu kenceng dan bawa debu yang banyak. Jadi kalau kita habis bersih-bersih rumah, berapa jam kemudian itu udah kayak terasa kotor. Jadi aku lebih sering untuk nutup jendela nih kalau di siang hari. Apalagi sawah di samping rumahku ini lagi nggak ditanemin padi nih teman-teman, jadi suasananya emang bener-bener gersang. Oke, alhamdulillah 3 spray udah aku ganti semuanya. Gimana nih teman-teman? Menurut kalian spray yang aku pakai cantik-cantik ya warnanya? Kalau kalian mau, nanti link pembeliannya aku taruh di deskripsi. Ini aku mau tunjukin video lama ya, sekalian napak tilas nih suasana rumahku kalau pas lagi musim tanam padi. Jadi kalau pas lagi musim tanam padi itu kan cenderung lebih sering hujan ya teman-teman. Jadi suasananya itu benar-benar sejuk. Terus anginnya meskipun kenceng tapi nggak bawa debu. Jadi rumah itu juga relatif bersihnya itu lebih lama. Ini dia teman-teman suasana tepat di samping rumahku ya. Dan kalau langit lagi cerah, kita bisa lihat pemandangan Gunung Merapi. Masya Allah, tabarakallah, indah banget ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak kalian udah menyimak video ini hingga selesai. Semoga apa yang aku sampaikan di video ini bisa bermanfaat ya. Kalau kalian suka video-video seperti ini, seperti biasa, silahkan klik like, komen, share, dan subscribe ya. Karena aku akan upload video baru setiap hari Minggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!